Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 4. Saya Desi Rahmawati, Saya Dina Octavia. Saya Nabila Alarasi. dan satu kameramen kita yaitu adalah Egi Tri. Di sini kita sudah sampai di situs Museum Purbakalaan. Banten Lama. Di sini kita akan menjelaskan salah satu koleksi peninggalan Dari Meriam Ki Amuk di sini. Jadi sini tuh di museum ini tuh salah satunya ada peninggalannya itu Meriam Ki Amuk. Jadi stay terus di video kami. Guys, di sini sekarang kita bersama Ibu Ade, pemandu dari Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Di sini kita juga bakal bertanya-tanya kepada Ibu Ade tentang museum di sini. Yang salah satunya juga jadi tema kita yaitu Meriam Ki Amuk. Ibu, asal-usul Meriam Ki Amuk itu bagaimana sih? Meriam Ki Amuk ini adalah salah satu hadiah pernikahan pada saat itu antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan putri dari kerajaan Demak, yaitu Putri Ratu Ayu Kirana Purwomengsari. Jadi ini ada itu boleh dibilang seperti tema sekali ya, hadiah seperti itu ya, hadiah pernikahan. Kenapa diberi Meriam? Mungkin diharapkan juga pernikahan mereka mungkin kokoh kuat seperti tiga pernikahan. Kemudian akhirnya Meriam ini pun dijadikan simbol Kesultanan Banten. Karena diharapkan juga Kesultanan Banten ini pemerintahan kerajaan Banten juga bisa kuat kokoh seperti Meriam ini. Jadi itu Meriam. Jadi Meriam ini adalah buatan orang-orang Demak dengan para tenaga pekerja itu dari Inggris. Jadi buatannya memang buatan Demak, dibuat di Demak, tapi pekerjanya orang yang membantu untuk membuat bukan orang walaupun memang ada ya orang-orang dari kita juga mungkin mungkin ada yang membantu, tapi kan untuk hal kayak Meriam senjata kan kalau orang-orang Eropa kan mereka sudah memiliki teknologi seperti itu, jadi mereka diminta bantuannya untuk membuat Meriam ini, walaupun tetap tenaga lokal itu pasti ada yang membantu. Kapan ditemukannya Meriam Ki Amuk itu pas kapan? Bukan ditemukan gimana nih? Kayak pas udah ketemu kan kata ini kan tadinya apa ya, kayak gak ketahuan ada tempat yang bersejarah gitu. Nah awal mulanya Meriam ini disimpan di bagian depan alun-alun keraton. Nah, jadi dulu di sana. Kalau sekarang tuh kita kenalnya itu payung ya. Nah, dulu Meriam ini disimpannya di sana. Dan ini dulu terbuka, gitu kan. Tapi kita pindahkan ke sini karena kita lihat Meriam ini kan sama masyarakat setempat itu sering dipeluk dan sebagainya. Makanya masih bekas-bekasnya itu kan dia sudah mulai mengelupas ya, beda ya. Yang sering dipegang sama yang tidak gitu kan. Mulai warnanya mulai sedikit pudar, kekuningan sudah terlihat, ada kerusakan itu, ada patinya dan sebagainya. Karena memang dulu masyarakat itu masih kurang paham tentang budaya gitu kan, mereka masih ya udah gitu kan, ini simbol Kesultanan Banten lah boleh dibilang, karena memang udah banyak dari masyarakat itu kan mempercayai hal-hal di luar nalar, boleh dibilang seperti itu ya, gitu kan ya. Nah pada masa itu jadi ya akhirnya untuk mengurangi itu kita amankan, kita simpan ini untuk menjaga si Meriamnya sendiri dan juga untuk menjaga kepercayaan mereka terhadap hal-hal yang menurut kita juga
musrikan, boleh dibilang seperti itu ya. Lah seperti itu. Namanya juga peninggalan kesultanan, rata-rata orang-orang awam itu selalu berpikirannya seperti itu kan. Peninggalan kesultanan, oh pasti nanti apa yang kita mau terkabul, seperti itu kan. Pasti ada hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya meriam ini ditemukan ya memang sudah ada di antara sana, tidak terpendam atau apa, dia bertengger seperti ini aja gitu, sama sampai di bagian depan sana. Jadi kita bicara di sini. Kenapa Mariam ini sendiri di luar, bukan kayak yang lain di dalam ini? Kenapa Mariam ini di luar, nggak di dalam? Susah sayang angkatnya. Banget ya. Untuk dimasukkan ke dalam tuh susah, berat. Ini aja angkatin sini lumayan pakai alat berat kan. Tapi itu terus kedua, kita juga tidak ingin masyarakat itu tidak mengetahui tentang peninggalan Kesultanan Banten yang mungkin yang menjadi image. Ya, ini kan boleh dibilang Mariam itu kan menjadi image yang Kesultanan Banten. Jadi mereka bisa melihat ada Mariam. Kemudian yang kedua, bisa juga untuk jadi daya tarik ya, buat kita museum, ya kan ya. Dengan mereka lihat adanya Mariam di depan sini, ada Mariam, dia tuh ke dalam. Nah, dari hanya sekedar untuk ingin melihat Mariam, di dalamnya ada apa ya? Penasaran masuk juga ke dalam. Kan seperti itu. Karena di sini guys, di sini juga bukan cuma di luar doang, ada tempat-tempat kecilnya di dalam juga ada. Ada macam-macamnya. Kalau yang di dalam itu benda-benda yang terpendam ya. Kalau yang di dalam-dalam itu kebanyakan benda-benda yang ditemukan di hasil kembalian atau hasil ekskavasi yang ada di lingkungan situs Banten Lama, baik hasil temuan dari Keraton Surapan, Keraton Kayibon, kawasan Banten Lama, sekitar masjid, kemudian Eli juga kan, Tasikabi dan sebagainya. Itu ada beberapa bagian-bagian yang ditemukan di daerah-daerah atau situs-situs itu, dan itu memang semuanya hasil temuan dari daerah. Kalau yang kayak kan tadi kita masuk ke dalam, kayak banyak rempah-rempah yang gitu. Rempah-rempah yang ada di dalam itu kan rempah-rempah sekarang ya. Tapi itu untuk mencirikan bahwasanya banyak para pedagang-pedagang yang dari luar, baik itu dari negara Asia, Eropa, ya, dari beberapa negara kayak Arab, Keling, Malabar, Benggala, Cina, Jepang. Mereka melakukan perdagangan ke Banten karena memang Banten dulu adalah penghasil rempah terbesar. Nah, yang akhirnya mereka mengalihkan perdagangannya dari Malaka ke Banten, kemudian mereka melakukan perdagangan di sini, bahkan mungkin dari beberapa daerah Asia seperti Arab atau Keling itu mereka membantu Syarif Hidayatullah perkembangkan agama Islam itu kan di posisi ke para masyarakat dan yang ada di pesisir juga. Mereka juga sudah mulai menyebarkan Islam di sini gitu kan. Jadi memang Banten itu sebenarnya rempah yang ada di dalam museum itu adalah rempah-rempah yang sekarang itu hanya menceritakan bahwasanya memang kita dulu penghasil rempah terbesar yang membuat banyak negara-negara melakukan perdagangan ke Banten karena memang mereka ini memakai rempah. Ini kayak rempahnya pendam atau Enggak, itu rempah. Itu hanya kita bisa untuk menceritakan saja kepada pengunjung bahwasanya memang Banten tuh rata-rata kadang kala banyak orang masyarakat umum yang mengenal kalau Banten itu masalah magicnya, ya, magicnya dan sebagainya. Bukan dulu Banten apa, ya kan? Gitu. Nah, di sini kita bercerita pada mereka bahwasanya Banten tuh bukan itu loh. Sampai banyak negara-negara yang datang ke Banten, bahkan Cina, mereka berdagang. Bahkan mungkin sekarang juga kan banyak orang-orang Cina yang masih tinggal di daerah sini gitu kan. Ya karena memang dulu Banten tuh penghasil rempah. Gitu. Sehingga banyak negara-negara asing yang datang ke Banten. Bahkan kenapa VOC pun ingin menguasai Banten, itu karena memang kita kaya akan rempah. Sedangkan di daerah Eropa itu kan rempah susah ya. Iya. Contohnya merica. Merica, Banten itu mendapatkan bibitnya dari India.
Tapi merica India, walaupun kita dapatkan di Jogja dari India, tapi merica India rasanya tidak seenak merica Indonesia, terutama di Banten, karena mungkin yang mempengaruhi iklim, garis, ya karena memang kan kita di yang berbeda, kemudian kalau di sana kan ada jadi kualitas merica dari tempat asalnya dengan kualitas merica yang ada di Banten itu lebih baik merica kualitas produksi. Dan akhirnya banyak mereka yang masuk ke sini, termasuk orang India pun kan begitu. Makanya kenapa mereka lebih banyak melakukan perdagangan itu ke Nusantara, ke Indonesia, karena memang Indonesia penghasil merica yang terbaik. Apalagi itu. Iya. Berarti kalau tentang apa meriam jamur ini dulu hanya untuk pakai mas kawin. Kawin. Berarti tidak dipakai untuk senjata. Ya, dulu memang tidak difungsikan untuk senjata, hanya sebagai hadiah pernikahan pada saat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, setelah Banten mulai dikuasai oleh VOC, kemudian terjadi pertempuran, mungkin juga meriam ini digunakan untuk pertempuran, karena daya tembak meriam ini jaraknya kurang lebih sekitar 31 meter. Lumayan. Beratnya kalau boleh Sekitar 6 ton. Dengan panjang 3,41 meter. panjang berat banget. Guys, nah itu guys penjelasan dari Ibu Ade bahwa di sini itu banyak banget peninggalan-peninggalannya, yang salah satunya itu adalah meriam Ciamuk yang jadi judul vlog kita kali ini ya guys. Nah di sini juga banyak banget semua peninggalan-peninggalan, tidak semua sih, mungkin rata-rata ada di sini. Jadi kalian jangan lupa datang berkunjunglah untuk melihat ada apa aja sih peninggalan-peninggalan masa purbakala waktu itu di Museum Banten Kesultanan Banten. Nah,